Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertemu kembali dalam kasih kemurahan Tuhan pada siang hari ini. Kita bertemu dalam sukacita Tuhan, karena selalu kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita akan awali ibadah. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan menolong dan mengasihi kami. Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk datang beribadah, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami tahu segala kekurangan kami tahu perbuatan kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Namun perkenanan Tuhan pagi hari ini menjadi kerinduan kami. Jadikan kami Tuhan biji mata-Mu, memuliakan Engkau, menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni kami dan mohon perkenanan-Mu atas kami ketika kami memuliakan nama Tuhan, menikmati akan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah dari awal sampai selesai. Tuhan pimpin, otoritas Tuhan berkuasa penuh dalam ibadah sepanjang awal sampai selesai ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara, saya akan bacakan sebelumnya di dalam Yeremia Yeremia 20 ayat 11. Tetapi Tuhan, Yeremia 20 ayat 11, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan, semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, apapun yang terjadi, yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku
dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kami undang untuk bangkit berdiri dengan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah, Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah, Katakan jemaat saja. Semua katakan Yesus, Yesus.
semangat kita memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tuhan namamu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari kita bangkit berdiri, angkat pujian dengan susu. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tuhan tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sekali lagi kita lebih semangat. Katakan meskipun musuh di depanku. Meskipun musuh di depanku, Amin. rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku,
bersuka cita. Berikan salam kanan kiri saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari katakan Raja mulia. Raja mulia. Allah bebenah, Bapa yang kekal, berkuasa samaya. Segala ciptaan
kita akan berdoa untuk persembahan, kita tundukkan kepala. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersuka cita pada siang hari ini. Namun kami juga akan memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan di dalam menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semua operasional dan perpuluhan dan juga pembangunan semuanya Engkau kembalikan berlipat kali ganda buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Sambil dijalankan persembahan, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom, CLC Tizen. Bersiaplah untuk pengumuman sepanjang bulan Juli. Ini adalah bulan di mana semuanya berubah. Jangan sampai ketinggalan. Jadilah bagian dari setiap kegiatannya. CLC Tizen, mulai Senin hingga Rabu untuk Bedstone pagi. Pukul 5 pagi, waktu di mana kegelapan masih menyelimuti, kita akan berkumpul via Zoom. Jemaat City Light Church, ibadah Bible Study hadir 2 kali dalam sebulan, setiap Jumat, tanggal 26 Juli 2024. Kita akan berkumpul secara hybrid, baik online maupun on-site, untuk menggali lebih dalam makna dari setiap ayat. Jangan sampai ketinggalan momen ini. Setiap hari Sabtu. Pertama, Youth NLC, setiap Sabtu pukul 5 sore. Ini adalah waktu untuk berkumpul, berbagi, dan menginspirasi satu sama lain. Dan jangan lupa, di pagi hari yang sama, pukul 8 pagi via Zoom, kita akan mengadakan doa pengurapan. Saatnya menyatukan hati dalam doa, merasakan kekuatan dan pengharapan yang baru. Jangan lewatkan momen-momen ini. Jadilah bagian dari setiap Sabtu yang penuh dengan berkat dan kekuatan. Ibadah Shine Women dilaksanakan setiap minggu ke-1 dan ke-3 pada hari Rabu jam 4 sore. Ibadah pria dilaksanakan setiap hari Sabtu terakhir pada akhir bulan pada jam 7 malam. Bagi jemaat bisa juga memberikan secara online seperti persembahan kas dan pembangunan. Dapat dikirim via Bank Mandiri dengan no rekening yang tertera di layar atas nama City Light Church, dan persembahan persepuluhan bisa dikirim via Bank BCA dengan no rekening, seperti yang ada di layar atas nama Lodewik E. Sairang. Berikut kegiatan-kegiatan selama bulan Juli, mari sama-sama kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang telah memberikan persembahan, dan mari kita akan siapkan lebih dalam lagi. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus, ku tuk
dalam nama Yesus. Jadi berkat dalam nama Yesus, Dosa diampuni. Mari kita bangkit dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan pagi hari ini. Kami boleh memuji meninggikan Engkau. Kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, lewat pujian penyembahan kami boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Siapkan setiap hati kami. Suburkan setiap hati kami ya Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini boleh bertumbuh luar biasa dalam hidup kami. Dan kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan, boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi terang dimanapun kami pergi berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Pengurapan khusus terus menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kata yang keluar dari lidah bibirnya itu keluar dari Engkau sendiri. Dan kami semua yang ada di tempat ini boleh ditegur, boleh dikuatkan, diteguhkan ya Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Gembala.
Haleluya. Baru kedengaran. Puji Tuhan, pagi hari ini ibadah yang kedua kita akan kembali semangat Bapak Ibu. Haleluya. Saking semangatnya jatuh. Iya, kita akan tetap mempelajari dan terus mempelajari tentang manusia-manusia yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dan hari ini kita mau membuka hati untuk mau diajari menjadi manusia hikmat. Amin. Apa sih keuntungan pada saat kita memperoleh hikmat? Coba yuk kita buka Amsal 2 ayat yang ke-6. Hari ini ibadah yang kedua saya mau kita lebih banyak baca firman Tuhan. Amin. Supaya kita betul-betul ya mendapat hikmat dari firman yang kita baca hari ini. Saudara semangat? Oke, yuk kita buka di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6. Ya, setelah itu siap-siap nanti Amsal yang ketiga, Amsal 3 ayat 13 dan sampai ayat 16. Kita akan baca dulu Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Jadi hikmat itu pemberian Tuhan, ya. Dari mulutnya datang apa? Pengetahuan dan kepandaian. Jadi keuntungan kita pada saat kita memperoleh hikmat adalah kita memperoleh pengetahuan. Kita memperoleh kepandaian. Nah, anak-anak muda perhatikan. Kalau saudara, anak-anak muda ingin memiliki pengetahuan, jangan hanya mengandalkan dunia. Ya, saudara bisa ambil S1, S2, S3, betul. Tapi hikmat dari Tuhan itu membuat kita bijaksana. Membuat kita pandai dalam memilih segala sesuatu dalam hidup kita. Hidup itu pilihan, betul ya? Ya, jadi perhatikan, Yusuf ya dibuang. Tapi Yusuf memulai awalnya dengan iman, tapi meneruskan hidupnya dengan hikmat sampai selesai. Haleluya. Nah, anak-anak muda, kalau mau seperti Yusuf, mintalah hikmat dari Tuhan. Amin, anak-anak muda. Bapak Ibu juga ya. Yuk coba kita buka yang tadi Amsal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Ya, di sini dikatakan, sini lebih lengkap lagi Amsal 3 ayat 13 sampai 16, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ternyata hikmat Tuhan itu memberikan kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Wow, berharga nggak? Hidup kita itu dibuat menjadi berharga. Amin. Ya. Kemudian ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya. Nah, kalau kita memiliki hikmat Tuhan, kita bukan saja menikmati kekayaan, kita juga dihormati. Ingat khotbah minggu lalu ya, Pastor Haris, benar ya? Pada saat kita mendapatkan hikmat dan memperoleh hikmat, kita akan honor. Kalau kemarin kan bilangnya honor ya kan? Betul ya Haris? Saya nonton loh, saya dengar ibadah loh ya kan? Berarti kita dihormati. Mau gak Bapak Ibu dihormati? Mau gak anak-anak muda hidupnya terhormat? Milikilah hikmat Tuhan. Inilah keuntungan dari kita memperoleh hikmat. Amin. Harus kita taruh dalam pikiran kita, hikmat Tuhan itu lebih berharga daripada apapun yang dunia tawarkan kepada kalian. Haleluya. Ya. Nah, saudara-saudara perhatikan kenapa hikmat itu Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Saudara, Bapak Ibu harus ingat bahwa Tuhan juga memberikan peringatan terhadap 10 gadis. Betul ya? Ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Ada yang 5 gadis bodoh, ada yang 5 gadis bijaksana. Betul ya? Ada peringatan. Firman Tuhan tadi pagi Bapak Gembala katakan, firman Tuhan itu bukan saja memberikan pengajaran, tapi firman Tuhan juga memberikan peringatan. Haleluya. Ya. Oleh sebab itu Tuhan kasih perumpamaan. Apa sih perumpamaan?
Perumpamaan itu adalah contoh yang harus kita coba perhatikan. Ingat loh, ada yang gadis bodoh, ada yang gadis bijaksana. Saya percaya sungguh bahwa yang bijaksana berarti dia memiliki hikmat. Tapi ternyata ada yang bodoh. Maaf. Betul ya? Ada yang bodoh ternyata. Kalau yang bodoh berarti punya hikmat atau enggak? Enggak. Kenapa ya? Kok ada yang bodoh? Padahal sama-sama memulai dengan mengawali dengan satu pelita, betul ya? 10 gadis itu sama-sama mengambil pelita yang sama dari satu sumber. Saat ini semua jemaat mendapatkan satu sumber. Betul ya? Tapi bodoh atau bijaksana, pilihan ada di tangan saudara. Tuhan bilang makanya ada perbandingan. Ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Sama sumbernya, tapi kenapa bisa bodoh? Amsal 3 ayat 11. Yuk kita buka yuk. Amsal kenapa? Thank you. Amsal 3 ayat yang ke-11. Yuk kita perhatikan ya baik-baik. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran, ayat yang selanjutnya 12. Kepada yang dikasihinya. Saudara, Tuhan mengasihi saudara, katakan amin. Kalau hari ini saudara diberikan firman Tuhan, tanda Tuhan mengasihi saudara. Amin. Tuhan sedang mengajarkan, memberikan didikan. Kenapa? Karena Tuhan gambarkan seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Coba katakan yuk dalam diri dalam masing-masing, saya disayang Tuhan. Amin. Saudara merasa nggak disayang Tuhan? Saudara percaya saudara disayang Tuhan? Amin. Hari ini buktinya Tuhan sedang memberikan peringatan. Tuhan sedang memberikan pengajaran. Tuhan sedang memberikan didikan. Tapi yang bodoh menolak. Kenapa ditolak? Ayo. Kenapa ditolak? Padahal firman Tuhan itu memberikan didikan. Kalau yang namanya dididik bagus gak? Tapi kan kadang-kala dididik itu kan suka keras, ya kan? Ada yang keras, kadang-kadang kalau yang keras enak gak? Kadang-kala kita tolak karena kita suka milih-milih. Mana yang mau kita taat, mana yang enggak. Ya, menolak. Kenapa? Karena kita pilih-pilih dalam melakukan firman. Ya. Kadang-kala kita suka lupakan firman, kenapa? Karena kita nggak suka. Kenapa harus mengampuni Tuhan? Dan kata pengampunan itu seperti mau dilupakan dari ingatan kita. Kita pilih. Ya. Dan kenapa kita bosan dikasih tahu? Karena mungkin ya bagi orang yang nggak suka untuk firman, firman itu seperti membosankan. Betul nggak? Tapi kalau nonton film Korea 10 episode, mau 10 episode itu menyenangkan. Benar ya? Sampai malam juga belum selesai masih penasaran. Ada nggak di sini yang penasaran? Ayat selanjutnya apa ya? Ada nggak? Ada. Oh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada enggak yang penasaran kisah dari Esther ini bagaimana ya? Itu juga sebuah cerita yang menurut saya bagus. Kisah Rut gimana ya? Ada enggak yang penasaran? Sampai selesai baca kisah Rut dan betul-betul memahami seperti kita paham cerita tentang film Korea. Ada yang terkenal di sini film Korea apa? Haleluya. Ada enggak? Ada nggak seperti itu? Ya, makanya jangan kita menjadi bodoh. Yang kedua, kenapa bisa menjadi bodoh? 2 Timotius 3 ayat 7.
Saudara catat ini baik-baik. Jadi pada saat nonton Korea, lebih dulu lah saudara penasaran sama firman. Haleluya. Atau sekarang mah banyak ya. Korea, Cina, Thailand. Apalagi tuh? Turki. Aduh sedih, di mana ayatnya? Jadi lupa. 2 Timotius 3. Ada situ depan? 2 Timotius. Itu baru film, belum games. Ya, itu baru film loh saudara. 2 Timotius 3 ayat 7. Yang walaupun apa saudara? Selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini juga namanya bodoh. Duduk sih duduk. Seperti orang yang diajar, tapi nggak pernah berubah. Ada nggak yang 10 tahun duduk sih duduk jadi jemaat, tapi nggak pernah berubah. Karakternya nggak berubah, kesetiaannya sama Tuhan nggak berubah, ya nggak pernah menghasilkan buah. Dari dulu begitu aja. Diajar sih, haleluya. Tapi nggak pernah mau berubah. Kenapa nggak berubah? Firman hanya sebatas informasi yang didapat. Tahu, firman tahu. Tapi memahami enggak. Haleluya. Mengerti sampai di sini? Jadi perbedaannya adalah tahu dan memahami. Bedanya apa? Tahu itu cuma ngumpulin informasi. Orang yang paham adalah orang yang mengerti. Setelah mengerti dia tahu, oh begini. Haleluya. Oh maunya Tuhan tuh begini. Nurut dong. Haleluya. Tapi kalau orang hanya sekedar mengumpulkan informasi, masuk kiri keluar kanan. Yuk coba colek kanannya. Berubah yuk. Edo kanan, kiri kanan, kanan kiri. Takut Edo embok. Oh benar. Kalau orang yang mau berubah seperti tembok. Ya keras. Hatinya keras. Nggak mau disentuh sama firman. Yang ketiga, kenapa sih ada yang bodoh? Ibrani 2 ayat yang ke-1. Ibrani 2 ayat yang ke-1. Ya, di sini dikatakan karena itu, ini judulnya ya saudara, atas perikopnya kalau saudara punya Alkitab baca, maksudnya buka Alkitab, perikopnya keselamatan yang besar. Orang yang bijaksana itu pasti selamat. Orang yang bodoh pasti tertinggal. Nah, kenapa dia bisa bodoh? Coba perhatikan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Setelah kita dengar, habis itu apa dong tadi saya bilang memahami. Kata memahami itu teliti. Memperhatikan supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ini Tuhan udah kasih pengajaran, Tuhan kasih peringatan, amin. Kalau kita nggak teliti, kita bisa ke bawah arus. Arus dunia ini lagi lagi kenceng-kencengnya ini Bapak Ibu, anak-anak muda. Gen Z, ya gen apa lagi? Alpha. Itu kan setiap gen itu kan membawa arus perubahan, betul nggak? Sekarang zamannya media, terbawa arus dengan media. Akhirnya saudara yang dikejar adalah like. Berapa banyak nih gue dapat like? Penghargaan dirinya hanya dinilai dari seberapa banyak nih gue di like. Haleluya. Teliti. Arti kata teliti itu adalah serius dong. Amin. Serius gak dengan firman? Tadi kan di awal kita sudah dapat Amsal. Kita menganggap bahwa firman itu seperti permata. Kalau kita mendapatkan firman seperti mendapatkan sebuah kekayaan. Betul ya? Kekayaan yang berharga. Sehingga kalau kita menganggap itu sebuah firman itu adalah hal yang berharga,
teliti dong. Serius dong. Amin. Kenapa bisa ada pelajaran eskatologi? Kenapa Tuhan berikan pelajaran eskatologi? Karena di situ Tuhan lagi serius nih pelajaran eskatologi. Haleluya. Eskatologi itu mempelajari tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita mempelajari dengan serius tanda-tanda kedatangan Tuhan kedua kali, kita siap nggak? Betul nggak? Kenapa? Karena Tuhan gak lama lagi akan datang. Eskatologi itu diberikan bagi Bapak Ibu supaya apa? Nggak kaget kita. Jangan sampai kita komplain ke Tuhan, Tuhan kok enaknya aja main datang kedua kali, nggak kasih tahu tanda-tandanya. Ada pelajaran eskatologi Bapak Ibu. Haleluya. Ada pelajaran yang Tuhan kasih. Kenapa waktunya nggak diambil untuk teliti dong? Yuk serius dong. Percaya nggak Bapak Ibu bahwa Tuhan nggak lama lagi datang? Percaya nggak bahwa Tuhan akan datang kedua kali menjemput kita? Amin. Nah kalau saudara percaya Tuhan datang, pelajari dong dengan serius. Apa yang Tuhan mau kita persiapkan? Amin. Karena Tuhan kita baik. Tuhan kita menyayangi kita, nggak mungkin Tuhan jeblosin kita nih neraka nih. Udahlah bandel-bandel deh sekalian. Begitu nggak Tuhan? Enggak. Makanya Tuhan suruh Yunus ke Niniwe. Kenapa? Niniwe itu semua orang jahat. Kalau Tuhan juga nggak peduli, buat apa si Yunus dikerjain masuk perut ikan, nyusah-nyusahin, udah buang aja Niniwe. Tapi Tuhan itu nggak mau buang umatnya. Tuhan sangat sayang umatnya. Makanya Tuhan selalu utus hambanya. Tuhan selalu kasih sesuatu untuk apa? Yuk teliti serius yuk, ini waktunya saudara. Amin. Makanya Tuhan bilang di dalam Lukas 17 ayat 32, cuma dikit tuh katanya, ingatlah istri Lot. Haleluya. Cuma 3 kata, ingatlah istri. Untuk apa ingat istri Lot? Karena istri Lot itu enggak teliti mendengar, memperhatikan. Benar ya? Menganggap bahwa perintah itu main-main, masa sih kota Niniwe bisa ditunggang balikan. Sodom Gomora. Ya kan? Nah, mungkin lah. Masih lama lah. Karena mereka berpikir seperti itu, si Lot, betul ya? Istri Lot namanya siapa? Ya, si Lot itu berlambat-lambat. Benar nggak? Kenapa dia bisa berlambat-lambat? Nggak serius dengar perintah Tuhan. Enggak serius nih menanggapi peringatan Tuhan. Makanya Lot itu nganggap, nggak mungkin lah Tuhan kita penuh kasih. Waktunya masih lama, belum tentu besok kan. Dan terbukti besok kan dikatakan matahari bersinar. Wah sepertinya harinya seperti biasa. Tapi mereka udah di Zoar kan. Betul nggak? Mereka udah di Zoar. Mereka nggak tahu ternyata Sodom dan Gomora udah habis. Karena si istri Lot ini menyangka bahwa hari seperti biasa, menengoklah dia ke belakang. Dia nggak simpen perintah Tuhan seperti sesuatu yang serius. Akhirnya karena cintanya kepada apa yang dia punya, bukan serius kepada perintah Tuhan, dan perintah Tuhan tuh nggak main-main loh. Betul ya? Saudara harus tahu perintah Tuhan, peringatan Tuhan tuh nggak main-main. Dan waktunya kita nggak ada yang tahu. Makanya Tuhan bilang jangan jadi bodoh. Haleluya. Jangan nolak kalau dikasih tahu. Jangan pilih-pilih. Jangan bosan sama Tuhan, sama firman. Amin. Telitilah, mulailah serius. Tuhan banyak kasih peringatan akan firman supaya kita mau berubah. Nah saudara yang kedua,
Adik, kenapa kita bodoh? Ada 3 hal itu ya. Janganlah kita menolak, mau diajar dan berubah. Firman itu bukan sekedar informasi, tapi firman itu harus disertai dengan tindakan. Amin. Teliti, butuh keseriusan dengan Tuhan. Cara kita untuk memperoleh hikmat. Hikmat yang dari atas tentunya ya. Gak ada cara lain. Hanya takut akan Tuhan. Amin. Saudara mau baca dari Tuhan nih, kasih 4 kitab khusus untuk belajar hikmat. Amsal, Pengkhotbah, Ayub. Satu lagi apa saya lupa. 4 pokoknya ya. Tuhan sampai kasih 4. Untuk apa? Supaya kita punya hikmat. Amin. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Gak ada channel lain selain takut akan Tuhan. Kalau saudara mau punya hikmat, takutlah akan Tuhan. Pasti saudara punya hikmat. Amin. Ya. Nah, sekarang takut akan Tuhan. Mari kita baca Amsal 9 ayat yang ke-10. Ini hanya salah satu. Kalau saudara mau pelajari hikmat, ya saudara. Bacalah ke-4 kitab ini ya. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Ya. Nah, coba kita buka Ayub 28 ayat yang ke-28. Ayub 28 ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama. Bentar ya. Ini angin ya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi kita udah tahu dari 2 ayat ini aja deh. Saya nggak mungkin kasih semuanya tentang hikmat itu dari takut akan Tuhan. Ya, tapi dari 2 ayat ini saja sudah memberikan kesimpulan bagi kita bahwa kalau kita ingin memperoleh hikmat, satu-satunya jalan adalah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu saudara tahulah bukan perasaan takut karena murkanya Tuhan, bukan. Takut, ya takut karena kalau Tuhan udah murka ngeri ya. Kita jadi merasa takut, tapi bukan itu artinya. Takut, ada di sini takut masuk neraka? Semua takut lah ya. Takut Tuhan marah. Ya. Nah, tapi bahasa aslinya, kalau saudara ingin perdalami lebih lagi ya, bahasa asli dari takut akan Tuhan itu adalah honor, respect, obey. Ya, mengandung 3 arti ini. Takut akan Tuhan, respect, honor Him, honor God. Dan sikap menghormati, respect itu kan kagum ya, betul nggak? Respect. Kalau bahasa Indonesia itu memang agak lebih sedikit gitu ya artinya. Tapi kalau kita honor, respect itu sikap menghormati, mengagumi, tapi disertai dengan obey. Patuh dan taat. Jadi dengan kata lain bahwa kalau kita menghormati dan mengagumi Tuhan, kita harus taat. Tapi kalau kita nggak taat, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Kalau kita tidak taat sama Tuhan, tandanya kita berontak sama Tuhan. Orang yang berontak itu hormat gak? Coba kalau anak kita berontak, kita selalu ngomong, kamu gak hormat nih mami ya? Bener gak? Kenapa? Karena gak mau taat, ngelawan. Gitu ya. Jadi yang Tuhan mau, takut akan Tuhan itu adalah sikap menghormati kita kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa, saya baca di bahasa asli bahasa asli sehari-hari ya dikatakan bahwa sikap menghormati dan mengagumi karena tindakan seseorang yang menguntungkan bagi kita.
Tentu pada saat kita menghormati dan mengagumi karena sesuatu yang dia buat dong. Betul ya? Karena sesuatu yang dia buat sehingga kita menaruh respect. Sehingga kita menaruh honor, wah hormat. Kenapa? Wah dia mau mati loh bagi kita, siapa kita? Dia mau berbuat sesuatu tanpa menuntut balas terlebih dulu. Kita masih dalam keadaan yang salah, tapi dia sudah mau membela kita. Respect nggak kepada orang seperti itu? Pasti respect kita. Pasti hormat. Kenapa? Karena kita melihat kebijaksanaan yang luar biasa. Mau menerima kita apa adanya itu suatu kebijaksanaan loh. Haleluya. Kasih karunia yang besar. Kenapa? Karena Tuhan tahan sama sikap kita. Terhadap seseorang yang seperti itu, apakah sulit bagi kita untuk menghormati dia? Apakah sulit bagi kita untuk kagum sama dia yang telah memberikan segala sesuatunya bagi saya dan saudara? Tanpa berpikir untung ruginya lah. Kalau manusia kan mikir untung ruginya dulu, benar ya? Tapi Tuhan tidak manusia, dia Allah yang harusnya layak kita hormati, kita kagumi. Dan sikap menghormati, kagum itu harus disertai dengan tindakan taat. Bukan sewaktu-waktu Bapak Ibu. Tapi tindakan taat kita itu harus disertai setiap hari. Amin. Sehari-hari kita harus melakukan ketaatan dan kepatuhan. Tanda bahwa setiap hari kita menaruh respect and honor to God. Amin. Nah saudara, artinya bagaimana? Tanda kita menghormati, coba kita buka yuk. Pengkhotbah 8 ayat ke-12. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-12. Kalau yang bisa lebih cepat dari sini, supaya saya nggak buka ini, kena angin. Udah? Ya, kalau saudara sudah temukan kita perhatikan ya. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-12. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Jadi saudara yang pertama, kalau kita menghormati Tuhan, maka kita akan takut hadiratnya. Amin. Ya. Sehingga Amsal 16 ayat yang ke-6, orang yang takut akan Tuhan, takut akan hadiratnya, maka dia akan menjauhi kejahatan. Haleluya. Nah saudara, kadangkala kita merasa menjaga diri kita pada saat kita bergereja, beribadah seperti ini. Kenapa? Karena ada hadirat Allah. Ya kan? Saudara percaya dalam ibadah kita minggu seperti ini ada hadirat Allah. Haleluya. Tapi saudara harus tahu bahwa pada saat saudara bangun sampai saudara menyelesaikan hari tetap ada hadirat Allah. Kenapa? Karena Allah beserta kita. Allah Immanuel. Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, berarti hadiratnya tinggal nggak dalam hidup kita sehari-hari? Haleluya. Jadi takut akan Tuhan itu bukan hanya di dalam ibadah, tapi diberikan pada saat kita bangun pagi, kita sehari-hari, kita tahu hadirat Allah menyertai saya dan saudara. Amin. Sehingga kita akan menjaga diri kita menjauhi dari kejahatan. Orang yang gak mau menjauhi kejahatan gak takut akan Allah. Kenapa? Karena Tuhan lagi bobo. Karena Tuhan mungkin gak lihat. Karena Tuhan di sorga. Ngapain ngurusin ngelihat di bawah? Bapak Ibu, Tuhan kita ngelihat. Bahkan bukan cuma lihat, dia ikut dan ada di dalam hatimu. Dimanapun saudara berada, dia ada. Orang yang takut akan Tuhan, jaga hidupnya. Ada hadirat Allah dalam hidupku. Amin. Ada hadirat Allah dalam hidupku. Kalau orang yang takut, jemaat yang takut akan Tuhan, tahu menghormati Tuhan. Sehingga dia akan menjaga hidupnya.
Dia akan menjaga hidupnya benar, menjaga hidupnya kudus, menjaga hidupnya gak mau membuat hati Tuhan sedih. Haleluya. Kadangkala mungkin kita keceplosan, aduh mulut ini udah jahat ya, ampun Tuhan, ampun. Aduh udah ngeluh ya hari ini, aduh Tuhan ampun ya Tuhan, ampun. Kenapa? Kadangkala Roh Kudus itu bicara. Karena Roh Kudus itu kan ada dalam hidup kita. Amin. Kamu jangan khawatir. Kamu jangan begitu. Gak boleh ngomong jahat. Dan pada saat kita disadarkan, oh iya, ada hadirat kita, ada hadirat Allah dalam hidup kita. Dan kita belajar untuk menjauhi kejahatan. Apalagi kalau saudara nih lagi ibadah. Ada hadirat Tuhan tentu pastinya, amin. Terus saudara dengar firman sambil buka-buka HP. Takut gak sama Tuhan seperti itu? Saudara sedang tidak menghormati Tuhan. Betul ya? Buat apa datang ke sini? Lebih baik saudara main sana. Betul. Karena gak akan memberikan faedah apa-apa. Betul ya? Tapi kalau saudara mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, hormati Tuhan. Hormati hadirat Tuhan. Ya, yang kedua saudara. Menghormati dan mengagumi Tuhan itu terlihat tadi ya dari kepatuhan, ketaatan kita. Kalau kita nggak taat, nggak patuh sama Tuhan, berarti kita sedang memberontak dan tidak menaruh hormat. Saudara, jangan kita gambarkan taat itu hanya kita merasa terhubung dengan Tuhan, kita merasa dekat hanya berupa tangisan kita pada saat kita menyembah Tuhan. Ya, hati-hati saudara, tangisan itu hanya perasaan dan perasaan itu bisa menipu. Tangisan saudara itu saudara harus lihat betul-betul. Apakah tangisan itu karena masalahmu sehingga kau nangis? Tangisan itu sedang sakit hati kan kau nangis? Menipu. Tapi kalau kita mau taat bukan dari tangisan saudara, tapi dari tindakan saudara yang menghasilkan buah karakter itu yang dilihat Tuhan. Amin. Saudara, ya, kapan taat akan menjadi susah kita lakukan? Ini harus jadi pertanyaan. Kapan taat itu menjadi susah kita lakukan? Pada saat kita ketemu dengan yang namanya penderitaan, masalah. Taat itu mungkin akan menjadi sebuah kesusahan yang besar. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka happy. Kenapa? Banyak hartanya dari Mesir. Betul ya? Mereka bawa harta dari Mesir, tapi perjalanannya ternyata wah lumayan ya lewatin padang pasir gitu ya. Masih taat sih, tapi pada saat mentok, pada saat udah gak dapat apa-apa, masih bisa taat gak? Pada saat ditemukan dengan yang namanya masalah, penderitaan, kadangkala pada saat itu Israel mengeluh sama Tuhan, betul ya? Bahkan marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa kamu bawa kita ke sini? Lebih baik balikin aja lagi kita ke Mesir. Betul ya? Masih mau taat gak? Tuhan bilang ayo jalan aja. Sebentar lagi nyampe. Tapi kadangkala penderitaan itu sulit banget untuk kita taat. Kenapa kita gak mau taat? Karena gak percaya sama Tuhan. Betul ya? Sulit banget kita taat karena kita gak percaya. Mazmur 14 katakan orang bodoh, orang bebal itu selalu menganggap Tuhan itu gak ada. Pada saat apa? Pada saat mentok nih seperti ini. Tuhan mana? Tuhan mana? Mana pertolonganmu? Mana keajaibanmu? Masa kami dibiarkan seperti ini? Mentok. Mulai Mazmur 14 kalau saudara baca. Nah saudara, ini yang menjadi keseriusan kita saudara. Mungkin ya saudara taat itu
bisa terlihat dari dalam hati aja deh. Benar ya? Dalam hati nih, ngeluh dikit aja, taat gak? Saudara, ini yang jadi pengalaman saya ya, 2 minggu ini belakangan. Tadi pagi Bapak Gembala udah kesaksian. Tadi saya pikir, saya gak mau kesaksian, biar dia aja yang kesaksian ya. Tapi saya ingin menyaksikan kesaksian ini saudara. 2 minggu ini kami berdua ini seperti dalam keadaan yang apa ya namanya ya. Benar-benar ada dalam keadaan yang menekan itu ya. Menekan sekali. Sampai tarikan nafas saya tuh udah Tuhan tolong. Tuhan tolong. Udah gitu aja saudara. Udah gak tahu lagi saya mau ngapain. Kenapa? Karena kami ini saudara hanya betul-betul melayani Tuhan. Ya, kami tidak mendapatkan dari persembahan saudara, dari kolekte. Kami nggak minta. Ya, kami nggak kerja. Jadi betul-betul kami ini makan dari Tuhan. Hidup kami ini hanya dari Tuhan. Mungkin kalau seperti Paulus buka tenda, ya dapat penghasilannya dari tenda, buka tenda. Sampai saya berpikir gini. Sampai saya dan Pak Gem itu ya udah duduk di kursi karena tiba-tiba suatu hari baru kali ini pertama kali saudara saya melihat Bapak Gembala itu kena panic attack. Seorang gembala kena panic attack. Ya mungkin nggak? Ya mungkin dia manusiawi. Datang-datang nih saudara, enggak sini enggak. Kenapa? Ke kamar dulu, ke kamar. Dia nggak mau dilihat anak-anak ya. Masuk ke kamar, aku deg-degan. Aku gak bisa nafas. Lah saya bilang kenapa? Aku gak tahu. Aku gak bisa lihat anak-anak. Aku gak bisa, aku gak tega. Lah saya bilang, nyebut saya bilang gitu ya. Saya bilang, apaan sih kamu bercanda? Saya bilang gitu. Enggak bisa. Itu baru pertama kali saya menikah, baru kali itu saudara. Dia seperti itu. Menyedihkan gak? Menyedihkan. Kenapa saudara? Karena saudara anak saya 3-3-nya itu terancam keluar dari sekolah. Nama yang sudah masuk ya itu udah muncul semua nama anak-anak yang bisa masuk sekolah. Ketiga nama anak saya nggak masuk. Sampai teman-temannya, orang tuanya pada WhatsApp ke saya, Edu keluar ya, kok sayang udah kelas 12 kok keluar. Loh Loin ini nggak lanjutin lagi ya SMA-nya. Saya nggak bisa ngomong saudara. Si Edu aja yang konyol. Dia bilang, gue pindah ke negeri. Gitu saudara. Ya, pada panik lah semua teman-temannya. Masa lu pindah sih? Ngapain lu pindah udah kelas 12? Saudara, ya gak tahu. Uang masuk Loin itu yang saya harus bayar 69. Uang yang harus saya bayar Edu sama Joseph itu 24. Coba bayangin tuh, jumlahin deh saudara ya. Saya harus bayar rumah 2 bulan. Dan akhirnya karena kami saudara, saya bilang gini, saya telepon papa saya, ini pakai hikmat manusia nih, ya kan udah mulai muncul nih, kalau udah kepentok kan pakai hikmat manusia ya kan, biar cepet. Saya telepon papa saya, Pak minta izin, boleh nggak rumahnya disekolahin? Saya kasih tahu nih begini-begini papa, namanya sayang cucu ya kan, udah pakai aja. Jual tuh rumah Denny, wah udah tuh, mau jual dalam waktu seminggu mana bisa, ya kan? Saya harus tetap bayar saudara untuk cicilan kakak saya. Itu akibat kemanjaan dari mama saya kepada kakak saya, ya kan? Yang diturunkan ke saya. Makanya ibu-ibu jangan manjakan anakmu, susah nanti, ya. Kakak saya itu semua bergantung semuanya sama saya, ya. Nah, akibatnya saudara, ya itulah tuh kakaknya dulu ya nggak mau sekolah, iya nggak apa-apa. Mau minta beli ini, iya nggak apa-apa. Mau kawin, mau rumah, iya masih sanggup. Sekarang udah nggak ada. Nah, siapa yang terusin saudara? Ya kan? Harusnya dia kakak dong, ya kan? Yuk coba senggol orang tua, istri. Jangan sayang sama anak begitu ya. Ya harus diajar, haleluya. Karena kan firman Tuhan bilang, didiklah anakmu kalau tidak menyusahkan engkau nanti.
Betul nggak? Mau nanti disusahin? Ya kayak gini nih yang saya alamin. Saya udah bilang sama kakak saya jual rumah kamu ya, saya bilang gitu. Cuma namanya kakak saya nggak tega ya saudara ya kan. Tapi kalau dijual boleh lah ya. Ya udah lanjut lagi yuk. Nah saudara, nah ini yang saya harus jaga ini saudara. Kadang kan ya dalam keadaan begini saya berdoa. Tuhan, itu yang saya takutkan saudara. Jangan sampai doa saya menyalahkan Tuhan. Ini yang saya harus jaga. Jangan sampai doa saya itu sepertinya Tuhan tuh gak ada. Seperti tadi Mazmur 14. Tuhan mana Tuhan pertolonganmu? Besok saya buka rekening masih 0. Aduh Tuhan, mana pertolonganmu Tuhan? Akhirnya saudara, Bapak Gembala memberanikan diri untuk masukin itu anggunan rumah. Ya kita berharap dapatlah dari situ. Sehingga kita berani untuk ke sekolah anak-anak untuk tanda tangan bahwa tanggal 18 kami bisa melunasi. Dengan dia minta syarat-syaratnya yaitu benar kita sedang mengagungkan rumah. Dia terima. Ya, akhirnya saudara tanda tangan, ya, kita tunggu. Ternyata agunan rumah ditolak. Ngenes enggak tuh saudara? Ditolak. Wah, itu blank langsung. Dari mana? 100 juta besok bisa dapet. Dari mana? Coba tanya kanan kiri, dari mana? Dari mana 100 juta? Saya pintar buat kue, tapi untungnya cuma 50.000. Bener ya? Dari mana 100 juta dikumpulin uang 50.000? Sehingga besok harus bayar 100 juta. Saya mikir-mikir, saudara mau kerja apa? Dapetin 100.000 besok. Ya, 100 juta. Udah kelibet kan ngomongnya. Saya bilang Tuhan mau kami kerja. Kalau Tuhan mau kami kerja berikan hikmat. Kerja apa Tuhan? Saya bilang gitu, kerja apa Tuhan? Saya mau kerja deh. Sampai akhirnya Bapak Gembala saking udah ngomongnya ngaco. Apa saya nawarin diri kerja sama Marta ya? Mau jadi apa lu sama Marta? Mau tugas. Terus Marta nanti marah-marah sama, terus kamu gak dimarahin nanti? Saya bilang, gak bisa. Saya bilang, apa saya ke Amerika aja? Duit pesawat ke sana pakai apa? Saya bilang. Apa saya ke Amerika aja ya, kamu di sini aja saya kerja di. Lah, saya bilang kamu yang kabur, kita yang terima, gue bilang gitu. Gimana sih itu di kamar loh saudara, kita diskusi kayak gitu, coba saudara. Udah gak tahu mau buat apa. Saya bilang gini, udahlah. Kalau Tuhan mau kita keluar dari rumah ini, ya udahlah, keluar aja. Saya sih gak takut. Saya bilang gitu. Kalau anak kita tiga-tiganya gak bisa masuk situ, ya udah gak apa-apa juga, saya bilang. Kasihan Edu. Cuma Edu yang dia pikirin coba. Aduh. Lah saya bilang, iya benar. Saya bilang lah, Joseph kan anak kamu juga, Loin anak kamu juga. Dia kan mau kuliah nggak? Lah saya bilang, sama lah saya bilang. Ya udahlah kita doa. Akhirnya saat itu kita doa. Ya. Dan yang saya dengar doa Pak Gembala itu yang membuat saya ini ya saudara, saya memutar bahwa dia bilang, kami tidak melihat masalah kami besar Tuhan, tapi kami sedang melihat Tuhan kami yang besar. Kita beri kemuliaan. Di situ saya langsung, oh iya selama ini saya ngelihat 100 juta. Dari mana datang 100 juta? Hanya itu fokus saya. Tapi pada saat saya dengar Bapak Gembala doa, Tuhan masalah ini besar, tapi kami enggak melihat itu. Kami melihat Tuhan kami yang besar. Dan sama seperti Mazmur 141, saya katakan Tuhan, aku takut Tuhan. Aku takut mulutku keluar kata-kata keluhan. Aku takut Tuhan dalam doaku, aku menyangkali Tuhan. Jangan sampai mulutku sampai gak percaya sama Tuhan.
Akhirnya saudara, karena saya takut doa saya daging, setiap kali saya berlutut, ya saudara, setiap kali saya berlutut doa, itu yang saya ucapkan cuma firman. Saya jaga mulut saya dengan saya hanya mengucapkan firman doang saudara. Aku tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Aku tahu bahwa Tuhan akan mencukupi keperluan dan kebutuhanku menurut kekayaan dan itu saja yang saya ucapkan. Firman aja. Karena saya takut saudara, mulut saya ini ngomongnya ngelantur. Karena apa? Karena desakan daging saya. Desakan daging saya yang Tuhan tolong dong. Tuhan, kenapa Tuhan gak bela saya? Itu kan seperti keluhan ya. Benar gak? Tuhan katanya engkau Tuhan. Katanya engkau sanggup. Gimana nih Tuhan? Masa kami harus keluar? Besok saya mau khotbah. Khotbah apa Tuhan? Kalau Tuhan gak tolong saya. Kadang-kadang hati saya seperti itu loh saudara. Mau khotbah apa Tuhan? Kalau yang jemaat lihat, ini gembalanya diusir dari rumah. Mau khotbah apa Tuhan kalau anak-anakku gak dapat pendidikan yang baik? Mau apa yang aku harus sampaikan Tuhan? Kadang kala saudara, hati saya mau begitu. Tapi Mazmur 141 menyadarkan saya saudara. Daud pada saat sedang dalam keadaan yang susah, dia bilang dalam doanya, Tuhan jagalah di depan mulutku. Supaya aku tidak mengeluarkan seperti orang yang bebal. Seperti gak ada Tuhan. Saudara, hari itu datanglah semua WhatsApp. Kalau tidak dibayar, tolong kosongkan rumah. Hari ini peringatan terakhir. Itu makin mendesak gak? Makin menekan gak? Menekan saudara. Datang lagi dari sekolah. Mohon maaf, perjanjian sudah ditandatangani. Kami tunggu kedatangan Bapak untuk melunasi. Gimana enggak stres? Betul ya? Tapi saudara, malamnya, kan cerita belum selesai. Ya kan? Kalau Tuhan itu tegang cerita belum selesai. Ya kan? Betul ya? Saudara tunggu kan? Jadi saudara pada ketemulah seseorang. Ya saudara, dan dia ingin memberi berkat. Kita nggak tahu saudara dia mau kasih berkat berapa. Dia cuma WhatsApp minta nomor rekening. Ya kan kalau minta nomor rekening Bapak Gembala selalu hafal. Ya kan dan cepat gitu ya. Dan malam itu jam berapa ya? Jam 11. Dia kirim 110 juta. Dia bukan pengusaha. Yang mungkin dalam pikiran kita, pengusaha sanggup. Betul ya? Dia bukan saudara kita. Karena Bapak Gembala sempat datangin kakak-kakaknya. Minta dibantu anaknya. Tapi kakak-kakaknya, nanti ya kalau apartemen terjual kita bantu. Oke. Tapi dia adalah hamba Tuhan. Jauh dari pemikiran kita saudara. Jauh. Yang menurut kita sanggup. Yang seharusnya bisa sanggup. Enggak tuh. Tapi dari seorang hamba Tuhan. Yang saya percaya hatinya connect sama Tuhan. Amin. Hatinya connect. Mungkin malam itu, ayo besok itu Lodi udah harus bayar. Transfer Jo sekarang, ya kan? Transfer. Dan akhirnya saudara malam itu juga kami dapat uang seperti itu. Kami besok lunas. Kami tidak menimbun hutang dengan hutang. Tapi Tuhan selesaikan satu persatu. Amin. Pada saat bangsa Israel saudara disuruh Tuhan, di tahun ke-7 kamu jangan buat apa-apa. Betul ya? Tahun ke-7 kamu jangan buat apa-apa. Udah stop. Tapi bangsa Israel tanya, kalau saudara ini ayat pembacaan saya nih saya dapat. Imamat 25. Yuk kita coba lihat ya. Imamat 25 ayat yang ke-20. Ayat 21.
apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Kan disuruh gak boleh ngapa-ngapain sama Tuhan. Bukankah kami tidak boleh menabur? Dan maksudnya tidak boleh bekerja, tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami. Bagaimana kita mau makan? Seperti saya, Tuhan gak izinkan kami bekerja, tapi Tuhan izinkan kami hanya menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kami mau makan apa Tuhan? Kami gak kerja loh, kami gak dapat apa-apa. Ya, apa yang kami dapat makan Tuhan? Ayat selanjutnya Tuhan katakan gini, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu. Amin. Artinya saudara, Tuhan sanggup memerintahkan berkat. Asal kita taat. Amin. Tuhan bilang tahun ke-6 tahun ke-7 jangan kamu melakukan apa-apa. Mungkin secara pikiran manusia kalau nggak melakukan apa-apa mau gimana, mau makan, mau dapat apa, nggak kerja apa-apa. Tuhan bilang aku yang memerintahkan berkat. Ada saat kita percaya, iya Tuhan aku percaya engkau sanggup dan kita taat. Amin. Kadangkala susahnya adalah kita nggak percaya pemeliharaan Tuhan. Kita lebih memakai pikiran kita. Kita lebih memakai jalan keluar hikmat yang menurut kita paling benar. Tuhan hanya mau kita menjadi taat. Yesaya 45 ayat yang ke-19. Yesaya 45 ayat yang ke-19. Saya dapat ini tadi pas penyembahan. Ya, Tuhan bilang begini. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Amin. Tidak pernah Tuhan menyuruh kita melakukan ketaatan kita dan akhirnya sia-sia. Tidak pernah. Amin. Pada saat Tuhan memerintahkan sesuatu untuk kita kerjakan, pasti Tuhan akan berkati kita. Amin. Pada saat kita betul-betul serius dan taat. Taat itu memerlukan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Walaupun udah di ujung tanduk sekalipun, tetaplah taat. Amin. Sehingga pada saat ini saya akan tutup. Pada saat kita memiliki takut akan Tuhan, maka kita tidak akan pernah takut kepada apapun juga. Amin. Amin. Pada saat kita memiliki takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah takut akan apapun juga. Daud tidak takut menghadapi Goliat karena yang dia takut adalah Tuhannya. Amin. Dia nggak pernah takut menghadapi Goliat. Kenapa? Karena dia lebih takut akan Tuhannya. Daniel tidak takut kepada perintah raja. Menyeramkan nggak perintah raja? Menyeramkan saudara. Masuk ke gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke perapian. Tapi mereka tidak pernah takut kepada perintah manusia. Amsal 29 ayat 25, takut kepada manusia mendatangkan jerat. Saudara mau takut yang mana? Tapi Daniel lebih takut akan perintah Tuhannya. Janda miskin saudara tidak takut dalam memberi. Janda miskin itu memberikan 2 peser, 1 duit. Betul ya? Dan Tuhan lihat, kenapa janda ini gak takut ya? Padahal janda itu memberi dari kekurangannya. Janda itu gak pernah takut. Kenapa? Karena dia tahu Allah memelihara hidupnya. Yang dikurangi itu bukan taburan. Tapi yang harus ditunda adalah kepuasan saudara. Kadangkala saudara kita mengurangi taburan kita hanya untuk memuaskan kepuasan saudara. Sehingga kita gak pernah takut. Tuhan bilang beri, maka engkau akan diberi. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tapi kadangkala kita, Tuhan ini buat hidupku. Kalau kita takut akan Tuhan, kita gak akan pernah takut akan apapun. Kita gak akan pernah takut apapun. Hari ini, di hadapan saudara, saya sebagai hamba Tuhan, yang
yang tidak bekerja, hanya bergantung sama Tuhan. Hari ini saya masih bisa hidup. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa salah? Saya bisa punya rumah. Apa salah Tuhan saya menyekolahkan anak saya? Saya tanya Bapak Ibu, pasti orang tua itu mau memberikan yang terbaik buat anaknya. Mau gimana pun saudara, saya bongkar, saya keluarkan. Gak ada, saya kan gak suka perhiasan saudara. Saya gak bisa, apa yang saya jual ya? Oh tas saya bisa jual tas saya. Oh dompet saya, lumayan dompet saya jual. Tapi pada saat saya mau jual tas saya, ya sekarang kan zamannya kan harus ada lengkap. Ada bonnya lah, ada bungkusnya lah. Ya gak bisa kejual, turun harganya. Dompet saya mau jual, ya gak ada bungkusnya. Apalagi ya Tuhan yang saya bisa jual, gak ada. Tapi saya ingin katakan, kalau saudara takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah takut akan apapun. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang besar. Kalau kita sebagai orang tua mau memberikan yang terbaik, berkorban segalanya untuk yang terbaik sama anak kita, masa Tuhan enggak? Dia pasti memberi jauh lebih baik dari apa yang bisa kita berikan. Saya katakan Tuhan, kalau saya sayang sama anak saya, ini kan anakmu juga. Ini pemberian Tuhan loh yang Tuhan titipkan. Kalau ini anakmu, peliharalah dia dan berikanlah yang terbaik. Saya katakan, mari kita mau datang sama Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Jadilah anak Tuhan yang bijaksana. Anak Tuhan yang selalu tahu bahwa hari-harinya ada hadirat Allah yang selalu menyertai. Anak Tuhan yang bijaksana adalah anak Tuhan yang mau taat. Tetap taat. Tetap taat. Dan anak Tuhan yang bijaksana adalah takutlah akan Tuhan. Pada saat kita takut akan Tuhan, kita gak akan pernah takut akan apapun yang dunia coba ancam, tekan. Tapi kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Tak usah ku takut, Allah memeliharaku. Buka hatimu dan percaya akan firman-Nya. Katakan dengan sungguh, Allah menjagaku. Yes Lord. Tak usah ku bimbang. Amin. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus
Dobrak ketakutanmu dengan takut akan Tuhan. Dobrak ketakutanmu dengan tunduk dan taat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya saja. Tuhan hanya melihat ketaatanmu, ketundukanmu. Apakah engkau menghormati Tuhan? Peganglah firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Maka Tuhan yang akan memerintahkan pertolongan tepat pada waktunya. Dia gak pernah berlambat-lambat. Kitalah yang selalu berlambat-lambat. Dia gak pernah terlambat. Dia gak pernah salah. Selalu mendatangkan kebaikan. Bapa, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Bukalah hati umat-Mu. Betul-betul mempercayai Engkau, mengakui Tuhan dalam seluruh langkah-langkah kami, jalan-jalan kami. Sehingga Engkau akan meluruskan jalan kami. Dan kami semakin menjadi bijaksana Tuhan. Berkati umat-Mu. Bahwa firman yang menjadi pelita dan terus menerangi kami dalam hari-hari ke depan Tuhan. Yang kami jalani gelap, tapi kami percaya bersama dengan firman-Mu kami akan terus berjalan, dan terus berjalan menikmati kebahagiaan, sukacita, ketenangan, damai sejahtera, kelimpahan, kekayaan, penghormatan dalam nama Yesus. Biarlah kami semua menjadi manusia-manusia hikmat yang hidup karena takut akan Tuhan. Terima kasih banyak buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu menjadi daging dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, berkati umat-Mu, apapun yang dikerjakan, apapun menjadi doa dan pengharapan. Kami berdoa Tuhan, buka jalan Tuhan, tolong Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Anak-anak muda, kami percaya mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Yang tahu hidup takut akan Tuhan. Memberikan waktu untuk dalam keadaan yang sungguh-sungguh serius. Dan tidak membuang-buang waktu percuma. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan memberkati kami semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua belah tangan-Mu menengadah ke surga. Kepada Allah Bapa yang sangat mengasihi kita semua. Pulang dan bawalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang, pertolongan, penyertaan, pembelaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus bagi saya dan saudara saat ini sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.